Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke lah teman-teman, di video hari ini, di malam hari ini kita bahas lagi AK ya, yang dimana untuk penarikan itu sekarang kan lagi nggak bisa tuh gitu teman-teman. Jadi tadi sih saya sudah bahas ya, kalian harus transfer uang ke PPATK ya kan, disuruh oleh si aplikasinya begitu, dengan biayanya itu tergantung dari tingkatan B-nya, dari B1 sampai B5 kalau nggak salah tuh ya. Pengumumannya udah saya bahas tuh teman-teman di konten sebelumnya begitu ya kan. Dan juga saya sudah menjelaskan kalau AK ini penipuan begitu ya kan, dengan banyak modusnya gitu. Modusnya banyak teman-teman, kayak dari mereka membayar orang terdahulu aja itu tuh udah termasuk salah satu modusnya. Maksudnya gimana bang? Oke, maksudnya gini, ketika ada member lama yang dibayar, terus member lama ini koar-koar buat postingan, kalau mereka ini dibayar oleh AK ya kan, kalian yang melihat postingan mereka seakan-akan tergiur ya kan. Siapa sih yang gak mau uang ya kan di dunia ini, apalagi yang ditawarkan AK ini pasti dan tidak ada ruginya gitu. Dari tabelnya itu nggak ada ruginya guys. Siapa yang nggak mau guys? Aku pun juga mau guys, tapi kita kan dititipkan Tuhan kecerdasan dan kepintaran dan kelogikaan kita ya. Kalau dari logika saya ini untuk tabelnya itu nggak masuk akal. Mana ada sistem investasi ya kan, ini kan udah jelas investasi ya kan. Nah, kalian depo uang kalian dan berharap berkembang. Nah, tidak ada investasi yang selalu menguntungkan, yang menjanjikan keuntungan. Tidak pasti teman-teman. Jadi investasi itu fluktuatif, bukan menjanjikan keuntungan seperti AK ini begitu. Itu udah jelas modus itu teman-teman. Itu modus dari membayar orang sehingga orang lain tertarik join, itu udah jelas modus ya, karena kan merupakan daya tarik orang juga untuk join begitu. Dan modus lainnya kayak buka-buka kantor, bagi-bagi bansos, bagi-bagi takjil ya kan, buka-buka seminar, itu kan merupakan satu hal modus juga gitu, yang dimana membuat orang yang belum join terjerumus begitu guys. Nah, dan juga AK ini kalau nggak salah saya teman-teman, dia itu mencatut perusahaan luar kalau nggak salah saya ya. Jadi dia mencatut perusahaan luar untuk dijadikan nama aplikasi penghasil uang begitu ya. Ya kayak yang sebelumnya juga ada tuh yang mencatut nama perusahaan luar gitu guys. Jadi udah banyak tuh modusnya begitu. Jadi di video malam hari ini tuh saya mau bahas tentang ini nih ya kan. Komen teman-teman nih di konten saya sebelumnya. Ada yang komen seperti ini. Ini mungkin sebagai jawaban dari kekhawatiran teman-teman yang uangnya masih ada di AK begitu ya guys ya. Biar kalian uangnya bisa balik, tonton video ini sampai akhir, karena saya akan kasih sarannya gimana untuk solusi uang kalian seperti itu. Nih, ada yang komen seperti ini. Seperti sulit sepertinya bang buat ditangkap. Terus ada komen lagi seperti ini, pelakunya bisa ditangkap nggak bang? Atau malah sudah kerjasama dengan hukum ya? Jadi begini guys, kalau untuk ditangkap ya kan, betul yang dikatakan oleh Bang Alif Putra Firdaus ini guys. Kenapa seperti itu? Sekarang begini, aplikasi ini kan dikendalikan oleh komplotan di balik aplikasi ini. Nah, saya mau tanya dulu untuk pemain AK yang kemarin fanatik ya kan, yang dikasih tahu tapi nggak mau dikasih tahu tapi malah egois dengan ketegiurannya gitu. Nah, saya mau tanya dulu, kalian pernah nggak tahu siapa CEO-nya dari AK ini, ataupun siapa orang di balik aplikasi ini? Kalian tahu nggak itu siapa? Ya saya rasa kalian nggak pernah mau mencari tahu itu guys. Itu salahnya kalian begitu.
Yang dipikirkan dari korban aplikasi Ponzi investasi bodong seperti ini itu biasanya adalah uang, uang, dan uang. Dikasih tabel sekian-sekian yang menjanjikan dan juga dikasih bukti penarikan pemain sebelum-sebelumnya yang pegang-pegang uang, yang beli mobil, ya kan, beli rumah dari AK ini. Nah, itu yang membuat mereka tanpa pikir panjang langsung join, langsung depo. Begitu ya. Yang harus dicari tahu dulu adalah kelegalitasannya di Indonesia. Dan kalau kalian mau tahu manajemennya seperti CEO-nya, boleh cari tahu seperti itu guys, kantornya di mana. Yang penting ada kantor legal udah ya. Tapi kantor sih nggak menjamin. Walaupun AK ini ada kantornya tersebar di berbagai daerah teman-teman. Ya saya lihat tuh ada tuh. Kantor itu nggak jamin guys. Karena aplikasi penipuan sebelum-sebelumnya kayak AK ini kan mirip sama BBH, misinya sama-sama download aplikasi ya kan. Nah itu tuh dia sama-sama punya kantor. BBH juga punya kantor, tapi ujung-ujungnya rungkat kabur bawa uang membernya. Sampai sekarang jelasannya tidak ada. Ya mungkin AK ini udah selesai nih guys ya, udah selesai. Dan sekarang ada drama tuh, kalian harus transfer ke PPATK yang dimana PPATK ini dan BI mendeteksi ada itu tuh akun-akun spam ya. Alasannya dramanya itu sih ya, padahal kalian kalau depo itu bukan ke PPATK guys. PPATK dan BI itu cuman di atas namakan juga gitu ya. Ya padahal yang transfer kalian supaya akun kalian itu kembali itu bukan ke PPTK, tapi melainkan perginya adalah ke si komplotan begitu. Jadi gini teman-teman, kalau untuk ditangkap ya komplotan itu sangat susah gitu, karena keberadaannya tidak bisa. Makanya kalian cari tahu dulu siapa orang di balik aplikasi ini dulu. Kalau mau join jangan mikirkan untungnya terus begitu. Kalau mau ditangkap menurut saya susah teman-teman, karena dari kasus-kasus sebelumnya aplikasi seperti itu hilang tanpa jejak aja begitu, hilang tanpa jejak aja, tidak ada kasusnya. Jarang ya, bukan tidak ada, jarang kasusnya itu dibawa ke jalur hukum begitu, karena untuk pelakunya kita tidak mengetahui. Yang saya lihat seperti itu guys begitu ya. Jadi gimana bang solusinya? Nah ini saya mau menjelaskan untuk teman-teman ya, gimana bang solusinya uang kami biar bisa balik, kan abang udah ngomong di awal video tadi. Oke, ini saya jelaskan ya teman-teman. Caranya itu kalau menurut saya pribadi ya, di aplikasi Ponzi kan kalian punya leader, oke, kalian punya atasan, yang dimana atasan itu ya kalian ada di bawah dia. Mungkin dia ngajak kalian atau kalian yang menawarkan diri untuk diajak oleh dia atau mungkin ya mereka komunitas dari AK datang ke kampung kalian ataupun tetangga kalian yang menawarkan aplikasi AK, terus kalian tergiur. Nah saran saya kalian minta pertanggungjawaban sama mereka guys begitu guys, kalian laporin aja guys ya. Kalau saran saya sih kalian kalian omongin baik-baik dulu sama atasan kalian. Kalau ternyata dia adalah orang awam yang sebelumnya belum pernah main aplikasi seperti ini, dan ketika dia main aplikasi ini dan ngajak-ngajak kalian, dia terjerumus juga dan menjerumuskan ke kalian, silakan dia minta pertanggungjawaban sama leader dia yang di atas lagi seperti itu. Jadi kan sistem seperti itu kan berantai ya. Beda ceritanya kalau kalian minta pertanggungjawaban sama di atas kalian, dia tidak tanggung jawab. Nah itu guys itu udah laporin aja. Saran saya laporin aja ke Polda terdekat lah seperti itu. Karena kenapa teman-teman, logika aja teman-teman, kalau nggak karena dia nggak mungkin kalian kenal yang namanya aplikasi AK ya kan, nggak akan mungkin guys ya. Kalau nggak direkomendasikan, kalau tidak dipromosikan, kalian nggak akan pernah tahu. Dan perlu kalian ingat teman-teman, di Ponzi ketika kalian depo, orang yang di atas kalian 1 tingkat, 2 tingkat, dan 3 tingkat itu biasanya dapat keuntungan rabat. Jadi istilah gini, ketika kalian depo ya kan, ketika kalian depokan uang kalian, misal kalian depokan 1 juta,
Terus aplikasi ini membagi pembagiannya itu di satu tingkat di atas kalian itu 10%. Artinya apa? Satu tingkat di atas kalian dapat 100.000 karena sejuta. Ya kan? 10% dari 10% dari 1 juta adalah 100.000. Terus di tingkat kedua misalnya 5%, berapa tuh? 50.000. Begitu guys, sampai tingkat 3 1% misalnya gitu. Nah, jadi ini transaksi Ponzi, transaksi segitiga Ponzi mengerucut ke atas. Nah, jadi orang di atas kalian itu dapat keuntungan dari depo kalian. Ini transaksi kriminal teman-teman. Jadi saran saya orang-orang seperti itu yang kalian laporkan. Karena kalau kalian langsung loncat ke orang pertama yang ada di aplikasi ini itu nggak akan jumpa, susah jumpanya ya. Jadi kalau kalian mau mencari orang paling atas, mulai dari bawah dulu, kompak gitu ya. Misal di atas kalian nih di bawah, terus kalian ngelaporin yang atasan kalian ngelaporin atasnya lagi ngelaporin ke atasnya lagi ngelaporin ke atasnya lagi gitu guys ya kalau mau. Tapi kadang di Ponzi ini di akhir-akhir ceritanya si korban ya merenungkan nasib aja guys, tidak mau usaha untuk minta pertanggungjawaban sama leadernya seperti itu. Karena saran saya seperti itu teman-teman, karena miris aja gitu. Orang nyari uang susah ya kan, terus ngajak-ngajak orang ke aplikasi Ponzi. Nah itu kan satu hal yang kebodohan yang nggak usah dipelihara lah. Gitu ya kan. Kita udah tahu itu penipuan, tapi kita menjerumuskan orang untuk apa teman-teman? Makan uang teman gitu. Nah kalau ada terus Abang Vito Banuat Maji ini kan nanya seperti ini nih, pelakunya bisa ditangkap nggak bang, atau malah sudah kerjasama dengan hukum? Nah sebenarnya sih aku nggak mau terlalu komen ya dengan komentar abang ini, cuman aku mau berpendapat aja ya. Tapi pendapat aku tidak terlalu dalam teman-teman, karena begini teman-teman, aku nanti salah-salah ngomong nanti bahayanya itu untuk diri sendiri bumerang, karena ini ada dengan hukumnya ya kan, atau kerjasama dengan hukumnya, takut nanti jadi fitnah atau apapun ya. Sebenarnya begini teman-teman, tidak ada yang pasti ya, tidak ada yang pasti. Contoh kecil aja nih ya, ini contoh kecil aja yang aku resahkan ya teman-teman. Di kotaku ataupun di kota-kota orang lain itu pasti ada berkembang yang namanya aplikasi seperti ini ya. Kalau di kotaku itu lagi berkembang namanya Maxtrend, mungkin kalian tahu ya. Nah Maxtrend itu di kotaku itu sekarang ada kantornya guys, ada kantornya gitu, dan juga untuk pemainnya udah ngumpul-ngumpul di sana. Nah kenapa ya pihak kepolisian di daerahku itu nggak langsung ambil tindakan? Aku nggak ngerti, malah dibiarin. Mungkin di kota-kota lain mungkin ada juga seperti itu, dan kebanyakan dibiarin guys ya, dibiarin gitu. Dari zaman-zaman Ponzi sebelumnya nggak ada tuh yang namanya kantor dari Ponzi itu digeruduk sebelum scam, malah digeruduk setelah scam. Nah itu salah satu yang janggal gitu. Aku nggak tahu ada oknum atau apa ya, aku nggak mau terlalu banyak komentar gitu teman-teman ya. Jadi ya gitu aja lah ya, atau mungkin dari pihak manapun yang mendengar komenku atau pendapatku barusan mungkin bisa ambil tindakan. Jika ada kantor Ponzi yang ada di kota tersebut, alangkah baiknya untuk diaudit tuh kantor tuh teman-teman. Biar apa? Biar nanti nggak banyak korban yang terjerumus, karena dengan kantor sama dengan membuka modus baru guys, gitu guys, betul nggak? Ya kan? Oke lah, itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Jadi itu solusinya ya, laporan leader masing-masing seperti itu teman-teman, karena kalau langsung loncat ke atas itu susah ya. Oke, itu ya video kali ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.